Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah pelayanan keluarga berencana. Sebelum kita membahas tentang manajemen pasokan alat kontrasepsi, kalian harus tahu kenapa pentingnya kalian belajar tentang manajemen pasokan alat kontrasepsi ini. Yang pertama, setelah mempelajari manajemen pasokan alat kontrasepsi ini, kalian dapat memahami panduan dasar penyimpanan alat atau obat kontrasepsi. Yang kedua, kalian dapat memahami panduan inventaris alat atau obat kontrasepsi. Kita akan bahas yaitu panduan dasar penyimpanan alat atau obat kontrasepsi. Pedoman dasar penyimpanan alat atau obat kontrasepsi atau yang disebut juga alokon, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyimpan obat atau alat kontrasepsi tersebut. Yang pertama, bersih dan suci dari hama tempat penyimpanan alat atau obat kontrasepsi secara teratur. Jadi petugas kesehatan itu wajib membersihkan tempat penyimpanan tersebut secara terjadwal agar tempat penyimpanan tersebut bersih dari debu. Kemudian bila tempat tersebut basah, kita bisa langsung lap, itu biar tidak menyebabkan terkontaminasinya alat dan obat kontrasepsi yang disimpan di ruangan tersebut. Yang kedua, simpan alat atau obat kontrasepsi dalam keadaan kering, tidak lembab, mendapatkan ventilasi udara yang baik, dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi, pada saat kita menyimpan atau menaruh alat atau obat kontrasepsi itu, kita harus tahu alat atau obat tersebut dalam keadaan kering atau tidak. Barangkali ada kardus yang basah, jadi harus kita keringkan terlebih dahulu. Jangan kita campur dengan kardus-kardus yang dalam keadaan kering. Kemudian ruangan penyimpanan itu tidak boleh lembab. Ya, kalau bisa mendapat ventilasi udara dengan baik agar ruangan tersebut tidak terlalu lembab. Kemudian jika pada ruangan tersebut terdapat jendela, penyimpanan kardus atau alat kontrasepsi itu kalau bisa dijauhkan dengan jendela. Maksudnya jendela yang dapat terbuka dan sinar matahari dapat langsung masuk ke jendela tersebut, agar alat dan obat kontrasepsi tersebut terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, pastikan bahwa tempat penyimpanan alokon itu bebas dari cipratan air atau kebocoran atap karena hujan. Nah, di sini contohnya tadi biasanya kan ada ventilasi udara, kemudian air hujan itu bisa masuk. Nah, jika ventilasi udara mengakibatkan kebocoran karena air hujan, maka kalau bisa penyimpanan barang tersebut jangan pas di dekat ventilasi udara tersebut atau jendela. Kemudian jika ruangan tempat penyimpanan itu ber-AC, hindarkan dari kebocoran AC tersebut. Yang keempat, pastikan bahwa alat pengamanan bahaya kebakaran berada dalam kondisi baik serta siap dan mudah diambil atau digunakan. Contohnya, di tempat penyimpanan itu harus ada satu pemadam kebakaran atau alat pemadam kebakaran yang menempel di dinding ruangan tersebut. Jangan sampai alat pemadam kebakaran itu ditaruhnya di luar ruangan. Jadi nanti kalau ada terjadi kebakaran, jadi mudah mengambilnya, dan alat pemadam kebakaran itu
sudah harus siap digunakan. Jangan sampai harus dibuka dulu kuncinya, seperti itu belum siap ya, harus sudah siap pakai untuk alat pemadam kebakarannya. Kemudian yang kelima, tempatkan kardus kondom yang terbuat dari karton atau bahan yang mudah terbakar dijauhkan dari sumber listrik atau lampu untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian yang kelima, tempatkan dus penyimpanan alat atau obat kontrasepsi atau yang berada di gudang itu kurang lebih 10 cm di atas lantai ya. Untuk 10 cm ini kita bisa menggunakan papan di bawahnya ya. Kita gunakan alas papan dulu atau meja yang kurang lebih 10 cm, kemudian baru kardus tersebut kita letakkan di atas meja atau alas papan tersebut. Kemudian kita letakkan kardus tersebut itu kurang lebih 30 cm dari tembok atau dinding ya, jadi tidak mepet ke tembok atau dinding tempat penyimpanan. Kemudian tinggi susunan dus itu tidak boleh lebih dari 2,5 meter. Jadi menumpuk kardusnya itu kurang dari 2,5 meter. Jangan sampai lebih. Nanti ditakutkan pada saat kita menumpuk lebih dari 2,5 meter itu akan rubuh ya. Kalau rubuh, alat kontrasepsinya berupa vial atau obat suntik untuk KB suntik itu akan pecah ya. Kemudian yang ketujuh, agar diatur dus karton sedemikian rupa sehingga kartu identitas atau label yang berisi batas waktu kadaluarsa atau waktu pembuatan di pabrik dapat mudah dilihat. Jadi setiap kardus alat kontrasepsi itu ada labelnya. Di situ itu ada tanda kapan alat kontrasepsi itu dibuat dan kapan alat kontrasepsi itu tidak boleh dipakai atau waktu kadaluarsa. Jadi label tersebut bisa terlihat dengan petugas yang akan mengambil atau menyimpan alat-alat kontrasepsi tersebut tanpa memindahkan tumpukan-tumpukan terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung baca, oh kadaluarsanya tanggal sekian, itu sudah harus kita lihat, bisa kita lihat tanpa mengangkat atau mengubah posisi kardus tersebut. Kemudian yang kedelapan, tempat alokon pada posisi yang memungkinkan untuk pendistribusian pada sistem FEFO atau First Expire First Out Distribution, yaitu alat kontrasepsi yang lebih awal masa kadaluarsanya agar lebih awal juga didistribusikan atau dipakai oleh klien. Jadi untuk penyimpanan tersebut di tempat penyimpanan itu alat kontrasepsi yang cepat kadaluarsanya atau masa kadaluarsanya lebih tepat itu harusnya berada di tempat yang paling depan dan atas. Jadi agar mudah, oh ini yang harus dipakai terlebih dahulu atau disalurkan ke didistribusikan ke tempat klien atau tempat untuk pemasangan alat kontrasepsi. Selanjutnya 9. Tempatkan jenis alat atau obat kontrasepsi secara terpisah dan jauhkan dari bahan-bahan yang mengandung insektisida, bahan kimia, arsip tua atau lama, peralatan kantor dan material lainnya. 10. Pisahkan antara obat dan alat kontrasepsi yang sampai pada batas kadaluarsanya sesuai dengan ketentuan pemerintah atau donor agensi atau pemberi bantuan. Jadi di sini jangan sampai tercampur antara
obat alat kontrasepsi yang belum kadaluarsa dan yang sudah kadaluarsa, dan jangan sampai ada barang-barang kadaluarsa yang dikirimkan atau didistribusikan ke klien. 11. Pastikan bahwa penyimpanan alat atau obat kontrasepsi benar-benar dalam posisi aman. Selanjutnya, sistem distribusi dengan cara FAFO. Untuk memastikan bahwa alat atau obat kontrasepsi belum sampai pada batas waktu kadaluarsa pada waktu disalurkan ke klien atau ke klinik-klinik, maka perlu diterapkan kebijakan FAFO sebagai pengganti sistem lama, yaitu FIFO, First In First Out. Kebijakan ini harus diinformasikan kepada seluruh jajaran petugas baik di klinik maupun di lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada FAFO. Yang pertama, teliti setiap dus alat atau obat kontrasepsi yang tiba di gudang atau fasilitas pelayanan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik, kapan waktu kadaluarsanya. Yang kedua, letakkan setiap dus alat kontrasepsi sesuai dengan urutan waktu kadaluarsa. Letakkan dus alokon paling atas adalah dus alokon yang masa kadaluarsanya paling dekat atau paling tua. Pastikan alokon tersebut mudah terlihat dan mudah diambil oleh petugas untuk disalurkan ke klien. Ketiga, umumkan pada petugas lain agar menggunakan alokon yang masa kadaluarsanya paling tua terlebih dahulu. Pastikan untuk tidak menyalurkan alat kontrasepsi yang masa kadaluarsanya telah lewat. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas alokon. Alokon jangan digunakan apabila terdapat tanda-tanda untuk pil KB. Yang pertama, pil terlihat rusak. Maksudnya di sini rusak yaitu pil pecah atau remuk, atau pil rapuh atau mudah dipecahkan. Kemudian pil berubah warna. Yang kedua, aluminium pembungkus rusak. Yang ketiga, pada paket atau strip ada pil yang hilang. Jadi pada strip salah satu pil itu tidak ada atau seperti sudah digunakan. Yang terakhir, pil terlihat buruk atau rusak. Maksudnya di sini pil terdapat bintik kecoklatan atau bintik-bintik coklat dan mudah pecah. Untuk alat kontrasepsi kondom itu jangan digunakan apabila terdapat tanda kondom terlihat rusak, kemasan kondom terbuka atau bocor, segel kemasan tidak utuh. Jadi kalau kita menemukan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, kondom terlihat rusak, kemudian kemasan kondom terbuka atau bocor, segel kemasan tidak utuh, maka kondom tersebut tidak boleh digunakan atau tidak boleh disalurkan ke klien. Kemudian untuk AKDR atau IUD jangan digunakan apabila terdapat tanda-tanda kemasan steril sudah rusak atau terbuka. Ya, maksudnya di sini kemasan steril itu bisa kita lihat pada gambar di sini, yaitu pembungkus plastik ini. Ya, ini kemasan sterilnya. Kemudian di sini terdapat catatan efektivitas AKDR CU atau CU tidak berkurang bila CU-nya terlihat gelap atau ada noda
atau bintik-bintik hitam. Jadi di sininya atau CU-nya itu terlihat bintik-bintik hitam itu tidak akan mengurangi efektivitas AKDR tersebut. Selanjutnya yaitu implan atau yang disebut dengan KB susu. Jangan digunakan apabila terdapat tanda-tanda. Yang pertama, kemasan steril terlihat rusak. Yang kedua, satu kapsul atau lebih dalam kemasan tersebut rusak atau bengkok atau tidak lurus. Jadi di sini itu kan ada satu kemasan implan itu ada 2 kapsul. Nah di sini sebelum mendistribusikan harus kita lihat dulu kapsul tersebut dalam keadaan rusak atau tidak. Maksudnya di sini rusak, dia bengkok, salah satu atau dua-duanya bengkok atau tidak lurus. Itu berarti tidak boleh didistribusikan. Berarti itu dianggap bahwa implan tersebut sudah rusak. Kemudian spermisida. Spermisida jangan digunakan apabila terdapat tanda-tanda. Yang pertama, tub atau kemasan jeli mengkerut. Kemudian aplikator atau tutup tub tidak mudah dibuka. Oke, selanjutnya tablet foam. Pada tablet foam masih sama dengan alat kontrasepsi yang lain. Jangan dipergunakan apabila terdapat tanda-tanda kemasan rusak, kemudian kemasan mengembang atau menggelembung. Jadi botol tablet foamnya itu menjadi besar, ya, itu menandakan bahwa isi tabletnya itu lembab atau bocor. Kemudian kemasan foilnya rusak. Biasanya di botol tablet foam itu kalau tutupnya dibuka itu ada kemasan, maksudnya ada tutup foilnya. Nah, itu bila tutup foilnya itu sudah terkelupas atau bocor atau bolong, itu sebaiknya tidak didistribusikan ke klien atau tidak dipergunakan. Kemudian tablet telah berubah warna. Ya, tablet foam itu berwarna putih. Jika tablet foam itu sudah berubah warna menjadi agak kekuningan atau bahkan menjadi coklat, itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Kemudian tablet terlihat lunak, lembab atau basah, beruap atau mudah hancur, ya, itu juga sudah tidak bisa digunakan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai panduan inventaris alokon, ya. Panduan ini bertujuan untuk menjaga kualitas alokon agar tetap aman dan baik, ya. Bagaimana caranya untuk menjaga agar alokon itu tetap aman dan baik? Ini dilakukan pengamatan mutu terhadap fisik alokon, ya. Pengamatannya itu secara berkala. Dilakukannya dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung dan dengan menggunakan alat bantu checklist atau daftar tilik, ya. Di dalam daftar tilik ini ada dua tabel. Tabel satu itu untuk mengetahui manajemen inventarisnya. Kemudian untuk tabel 2 itu untuk mengetahui kondisi atau tempat penyimpanan, ya, kondisi tempat penyimpanan maksudnya. Pengisian daftar tilik itu dengan cara mengisi kolom dengan jawaban ya atau tidak. Contohnya di sini ini tabel pertama, ya. Tabel pertama itu ada kegiatan, kemudian ada option yang harus kita jawab, ya atau tidak. Contohnya untuk pencarian, ya. Dalam kolom pencarian ini terdapat 3 pertanyaan. Salah satunya yaitu apakah pencatatan alokon teratur, atau apakah pencatatan alokon teratur dan terkini atau up to date, ya.
kita bisa lihat di situ apakah ada di tempat penyimpanan itu ada terdapat pencatatan. Jadi alofon yang masuk sekian, alofon yang sudah keluar sekian, kemudian dipisahkan antara yang sudah kadaluarsa dengan yang masih bisa digunakan. Itu kalau terdapat pencatatan seperti itu berarti kita checklist ya. Kemudian itu untuk contoh yang tabel 1. Di sini masih ada ya sampai untuk yang terakhir itu kolom pembuangan produk yang telah tidak digunakan. Ya, nanti kalian isi untuk mengecek mutu agar terjaga mutunya agar tetap aman dan baik. Kemudian yang tabel kedua itu tabel kondisi tempat penyimpanan. Di sini ada kolom kondisi tempat penyimpanan, seperti tadi ada jawaban ya dan tidak. Contohnya di sini untuk kondisi tempat penyimpanan kita bisa menceklis pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan pertama itu apakah tinggi susunan kardus atau karton melebihi 2,5 meter. Jadi kita dapat lihat di tempat penyimpanan itu apakah kardus-kardus itu tersusun atau tersusun tingginya melebihi 2,5 atau tidak. Kalau seandainya tidak melebihi berarti kita jawab ya. Kalau seandainya melebihi kita bisa jawab tidak. Ada beberapa pertanyaan, nanti bisa kalian belajar mengisi ya. Kemudian yang akan kita bahas itu penjagaan mutu dan kondisi penyimpanan alat kontrasepsi. Efektivitas dan mutu alat kontrasepsi dapat terjaga dengan baik apabila disimpan dalam kondisi baik juga. Guna menjaga kondisi ini maka dapat dilihat uraian dalam tabel di samping ya. Di sini di dalam tabel itu ada jenis alat kontrasepsi, kemudian kondisi penyimpanan dan masa kadaluarsa. Maksudnya di sini contohnya jenis alat kontrasepsi pil, jenis kontrasepsi pil itu kondisi penyimpanannya apabila disimpan di tempat kering dan jauh dari sinar matahari langsung, maka masa kadaluarsanya bisa sampai 5 tahun. Kemudian untuk kondom apabila disimpan di tempat yang kering, yaitu suhu lebih dari 40 derajat Celcius dan jauh dari sinar matahari langsung, kemudian bahan kimia dan bahan-bahan yang udah terbakar itu bisa sampai 3-5 tahun. Kemudian untuk AKDR itu penyimpanannya itu lindungi dari kelembaban sinar matahari langsung, suhu 15-30 derajat Celcius. Itu bisa kita lihat masa kadaluarsanya itu 7 tahun ya. Kemudian spermisida ini bila kita simpan pada suhu ruangan bersuhu 15-30 derajat Celcius, itu jauhkan dari temperatur tinggi, maka bisa kadaluarsanya sampai 3-5 tahun. Kemudian norplan itu simpan di tempat kering suhu lebih dari 30 derajat Celcius ya, itu bisa sampai 5 tahun. Kemudian suntik KB itu disimpan pada suhu 15 sampai derajat Celcius, posisi vial tegak lurus menghadap ke atas, jauhkan dari sinar matahari langsung ya. Selanjutnya yaitu cara melakukan pengecekan kualitas alokon untuk memastikan apakah alat atau obat kontrasepsi dalam kondisi baik. Sebelum didistribusikan kepada klien, hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas sebagai berikut.
Petugas melakukan pengecekan kondisi fisik alat kontrasepsi atau obat kontrasepsi yang diterimanya. Kemudian apabila kondisi alat kontrasepsi baik, kemudian akan disimpan lebih dari 6 bulan. Apabila kondisi tempat penyimpanan kurang baik atau terlalu panas atau terlalu lembab, petugas perlu melakukan pengecekan fisik secara berkala setiap minggu atau bulannya. Yang ketiga, lakukan pencatatan dan pelaporan atas temuan yang ada untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Oke. Jadi, kesimpulannya dalam mempelajari manajemen pasokan alat kontrasepsi ini, petugas kesehatan atau petugas yang menjaga alat kontrasepsi ini harus tahu bagaimana pedoman penyimpanan alat-alat yang terstandar, kemudian alat dan obat kontrasepsi itu harus disimpan dalam suhu berapa, kemudian bagaimana cara inventaris alokon secara baik agar kualitas dan mutu alat dan obat kontrasepsi tersebut terjaga dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.